Selamat datang di channel Dengarkan Buku. Ini adalah audiobook The Count of Monte Cristo karya Alexandre Dumas. Bab 62. Hantu. Pada pandangan pertama, bagian luar rumah di Atil sama sekali tidak menunjukkan kemegahan. Tidak ada yang mengisyaratkan bahwa inilah kediaman Count of Monte Cristo yang termasyur. Namun kesederhanaan ini memang sesuai kehendak sang tuan rumah yang secara tegas melarang segala perubahan pada bagian eksterior. Kemewahan justru tersembunyi di dalam. Bahkan sebelum pintu sempat terbuka sepenuhnya, pemandangan pun berubah drastis. Tuan Bertuccio benar-benar unggul dalam selera dan kecepatan menata rumah itu. Konon, Duke de Antin pernah memindahkan seluruh deretan pepohonan dalam semalam hanya karena mengganggu pandangan Louis ke-14. Bertuccio bahkan lebih cepat. Dalam 3 hari saja ia mengubah halaman yang semula gersang menjadi rimbun dengan pohon poplar dan sikamor rindang yang menaungi berbagai sisi rumah. Di bagian depan, alih-alih batu paving biasa, kini terhampar hamparan rumput segar yang baru saja dipasang pagi itu, masih basah oleh percikan air. Semua perintah ini berasal langsung dari sang Count. Ia sendiri yang memberikan secara rinci kepada Bertuccio, menandai tempat penanaman setiap pohon serta bentuk dan luas hamparan rumput yang menggantikan batu-batu paving lama. Rumah itu pun menjadi tak dikenali lagi. Bahkan Bertuccio sendiri mengaku nyaris tak mengenalinya, terkurung oleh kerangka pepohonan yang kini mengelilinginya. Sang pengurus sebenarnya ingin juga memperbaiki taman, namun sang kaun melarang keras agar taman jangan disentuh sedikit pun. Sebagai gantinya, Bertuccio memenuhi ruang depan, tangga, dan rak perapian dengan bunga-bunga segar. Yang paling menunjukkan kecerdasan sang pengurus dan ilmu mendalam sang tuan, satu dalam melaksanakan, lainnya dalam merancang, adalah bagaimana rumah yang semalam sebelumnya masih suram dan surut, berbau lembab seperti bau waktu yang mengendap, kini dalam sehari saja berubah menjadi hidup. Rumah itu kini harum dengan wewangian kesukaan sang Count. Cahayanya diatur sesuai keinginannya dan segala sesuatu tampak seolah telah lama menunggunya. Saat sang Count tiba, buku-bukunya dan senjata-senjatanya sudah tersedia di tempat yang biasa ia sentuh. Matanya langsung jatuh pada lukisan-lukisan favoritnya. Anjing-anjing yang gemar ia elus menyambutnya di ruang depan. Sementara burung-burung yang kicauannya ia sukai, menyambutnya dengan nyanyian riang. Rumah itu yang selama ini tertidur panjang seperti putri dalam hutan, kini bangkit, bernyanyi dan mekar. Seperti rumah-rumah yang pernah kita cintai, tempat kita meninggalkan sebagian jiwa kita saat terpaksa pergi. Para pelayan berlalu lalang dengan riang di halaman yang indah. Beberapa dari dapur meluncur menuruni tangga yang kemarin baru saja diperbaiki. Seolah mereka telah tinggal di sini seumur hidup. Yang lain memenuhi kandang kereta, tempat kereta-kereta mewah, tertutup sarung dan diberi nomor. Tampak seolah telah berada di sana selama 50 tahun. Di kandang kuda, kuda-kuda menjawab sapaan para penjaganya dengan ringkikan. Sementara para penjaga itu berbicara pada kuda-kuda itu dengan hormat yang bahkan lebih besar daripada yang diberikan banyak pelayan pada majikannya sendiri. Perpustakaan terbagi dua di kedua sisi dinding, berisi lebih dari 2000 jilid buku. Salah satu bagiannya seluruhnya diperuntukkan bagi novel-novel. Bahkan buku yang baru terbit kemarin pun sudah tampak di tempat itu, berjilid merah dan emas yang megah. Di sisi seberang rumah berhadapan dengan perpustakaan, terdapat rumah kaca yang dihiasi bunga-bunga langka dalam pot porselen. Di tengah rumah kaca yang memesona, baik bagi mata maupun hidung, terdapat meja biliar yang tampak seolah baru saja ditinggalkan para pemainnya, dengan bola-bola masih berserakan di atas kain hijau.
Hanya satu kamar yang dibiarkan utuh oleh Bertuccio yang gemar memperindah segalanya. Di depan kamar ini yang bisa dicapai lewat tangga utama dan ditinggalkan lewat tangga belakang, para pelayan lewat dengan rasa penasaran. Sementara Bertuccio sendiri melewatinya dengan rasa takut. Tepat pukul 5 sore, sang Count tiba di rumah Atil, diikuti oleh Ali. Bertuccio menantikan kedatangannya dengan campuran gelisah dan harap. Ia mengharapkan pujian, namun juga khawatir akan tatapan muram. Montecristo turun ke halaman, berjalan mengelilingi rumah tanpa menunjukkan tanda kepuasan atau kesenangan. Hingga ia memasuki kamar tidurnya yang terletak di sisi berlawanan dari kamar yang tertutup rapat itu. Di sana, ia mendekati sebuah meja kecil dari kayu mawar yang pernah ia perhatikan saat kunjungan sebelumnya. Itu pasti tempat menyimpan sarung tangan, katanya. Bolehkah yang mulia membukanya? Tanya Bertuccio yang gembira. Di dalamnya terdapat sarung tangan. Di tempat lain, sang Count menemukan segala yang ia perlukan. Botol wewangian, cerutu, dan berbagai pernak-pernik kecil. Bagus, ujarnya. Mendengar itu, Bertuccio pergi dengan hati meluap dengan kegembiraan. Begitu besar, begitu kuat dan nyata pengaruh yang dimiliki sang Count atas semua orang di sekitarnya. Tepat pukul 6, derap kaki kuda terdengar di gerbang. Itu adalah Kapten Spahi kita yang datang menunggangi Medea. Aku yakin aku yang pertama, seru Morel. Sengaja aku percepat agar bisa berbicara sebentar berdua denganmu sebelum yang lain datang. Julie dan Emmanuel punya ribuan hal untuk disampaikan padamu. Ah, luar biasa. Tapi katakan, Count, apakah orang-orangmu akan merawat kudaku? Jangan khawatir, Maximilian yang baik. Mereka mengerti. Maksudku, ia butuh perhatian. Kalau kau lihat kecepatannya tadi, seperti angin. Wajar saja, kuda yang harganya 5.000 franc, kata Montecristo dengan nada seorang ayah pada anaknya. Apakah kau menyesalinya? Tanya Morel sambil tertawa terbuka. Sama sekali tidak, jawab sang Count. Aku hanya akan menyesal jika kuda itu ternyata buruk. Justru sebaliknya, aku bahkan meninggalkan Monsieur de Chateau Renaud, salah satu penunggang terbaik di Prancis, dan Monsieur de Bray yang menunggang kuda Arab milik menteri. Di belakang mereka, kuda-kuda Madame Danglars yang selalu berlari 6 lig per jam. Jadi mereka mengikutimu? Tanya Montecristo. Lihat saja, mereka sudah tiba. Saat itu juga sebuah kereta dengan kuda-kuda yang masih mengepulkan uap tiba di gerbang. Diikuti dua pria berkuda. Gerbang terbuka otomatis. Kereta itu berputar dan berhenti tepat di tangga diikuti kedua penunggang kuda. Begitu Debray menyentuh tanah, ia langsung berlari ke pintu kereta dan menawarkan tangannya pada sang barones, yang turun sambil menerima bantuan itu dengan gerakan halus yang hanya bisa ditangkap oleh mata sang Count. Namun tak ada yang luput dari pengamatan sang Count. Ia melihat sebuah catatan kecil berpindah dari tangan Madame Danglars ke tangan sekretaris menteri itu, dengan kelancaran yang menunjukkan kebiasaan yang sering diulang. Setelah istrinya, sang bankir pun turun. Pucat pasi seolah baru keluar dari kuburan, bukan dari kereta. Madame Danglars melemparkan pandangan cepat dan penuh selidik yang hanya bisa ditafsirkan oleh Montecristo ke sekeliling halaman, kolom-kolom persitil dan fasad rumah. Lalu menahan emosi ringan yang pasti terlihat di wajahnya jika ia tak berhasil mempertahankan warna kulitnya. Ia naik tangga sambil berkata pada Morel, "Tuan, jika Anda seorang sahabatku, aku akan meminta Anda menjual kudamu." Morel tersenyum. Ekspresinya nyaris seperti cemberut, lalu menoleh pada Montecristo seolah meminta pertolongan mengatasi kecanggungannya. Sang Count langsung paham.
"Ah, Nyonya," katanya, "mengapa permintaan itu tidak Anda ajukan padaku?" "Pada Anda, Tuan," jawab sang Barones. "Kita tak perlu berharap apa-apa, karena pasti akan dikabulkan. Tapi jika Monsieur Morel juga demikian..." "Sayangnya," potong sang Count, "aku bersaksi bahwa Monsieur Morel tak bisa melepaskan kudanya karena kehormatannya dipertaruhkan." "Bagaimana maksudnya?" "Ia bertaruh akan menjinakkan Medea dalam waktu 6 bulan. Sekarang Anda mengerti bukan? Jika ia melepaskan kuda itu sebelum waktunya, ia tidak hanya kalah taruhan, tapi orang akan mengatakan ia penakut. Dan seorang kapten Sepahi yang gagah berani tak akan mempertaruhkan reputasinya. Bahkan demi menyenangkan seorang wanita cantik yang menurutku adalah salah satu kewajiban paling suci di dunia." "Anda lihat sendiri posisiku, Nyonya," kata Morel sambil tersenyum berterima kasih pada Monte Cristo. "Menurutku," kata Danglars dengan suara kasar yang disembunyikan di balik senyum dipaksakan, "kau sudah punya cukup banyak kuda." Biasanya Madame Danglars tak membiarkan komentar semacam itu lewat begitu saja. Namun mengejutkan para pemuda, kali ini ia berpura-pura tak mendengar dan diam 1000 bahasa. Monte Cristo tersenyum melihat kerendahan hati yang tak biasa itu, lalu menunjukkan 2 guci porselen raksasa yang dililit tanaman laut, berukuran dan sehalus hanya alam yang mampu menciptakannya. Sang Barones tercengang. "Wah," katanya, "kau bisa menanam pohon kastanya dari Taman Tuileries di dalam guci ini. Bagaimana mungkin guci sebesar ini dibuat?" "Ah, Nyonya," jawab Monte Cristo, "Anda tidak boleh mengajukan pertanyaan semacam itu pada kami, para pembuat porselen halus. Ini karya zaman lain, diciptakan oleh jin bumi dan air." "Bagaimana bisa? Pada masa apa?" "Aku tidak tahu pasti. Hanya kudengar bahwa seorang kaisar Tiongkok membangun tungku khusus, dan di dalamnya dibakar 12 guci seperti ini. 2 pecah karena panas berlebihan. 10 sisanya ditenggelamkan 300 depa di dasar laut. Laut, yang tahu permintaannya, melilitkan rumput laut, mengelilinginya dengan karang dan menutupinya dengan cangkang kerang. Semua itu menyatu selama 200 tahun di kedalaman yang nyaris tak tembus. Hingga akhirnya sebuah revolusi menggulingkan sang kaisar dan hanya menyisakan dokumen yang membuktikan pembuatan dan penenggelaman guci-guci itu. Setelah 200 tahun, dokumen itu ditemukan dan mereka berusaha mengangkat guci-guci tersebut. Menyelam turun dengan mesin khusus ke teluk tempat guci itu dilempar. Namun dari 10 hanya 3 yang tersisa. Sisanya hancur oleh hempasan ombak. Aku sangat menyukai guci-guci ini. Tempat monster-monster laut yang mungkin buruk rupa dan menyeramkan pernah menatapnya dengan mata dingin dan kosong. Dan di mana jutaan ikan kecil pernah tidur mencari perlindungan dari musuh-musuh mereka. Sementara itu, Danglars yang tak peduli pada barang antik, secara mekanis memetik kelopak demi kelopak dari pohon jeruk yang indah. Setelah selesai dengan pohon jeruk, ia beralih ke kaktus. Namun kali ini duri kaktus yang menusuk jarinya hingga ia terkejut. Menggosok matanya seolah baru terbangun dari mimpi. "Tuan," kata Monte Cristo kepadanya, "aku tak perlu merekomendasikan lukisan-lukisanku padamu yang memiliki koleksi begitu megah. Namun di sini ada 2 karya Hobbema, 1 Paul Potter, 1 Meyris, 2 Gerard Dow, 1 Raphael, 1 Van Dyck, 1 Zurbaran, dan 2 atau 3 Murillo yang layak dilihat." "Tunggu," kata Debray, "aku mengenali Hobbema ini." "Benarkah?" "Ya, lukisan ini pernah ditawarkan ke museum. Yang, menurutku, tidak memiliki satupun karya Hobbema?" tanya Monte Cristo. "Tepat, dan mereka menolak membelinya." "Kenapa?" tanya Chateau Renaud. "Kau pura-pura tidak tahu, karena pemerintah tidak cukup kaya."
Maafkan aku, kata Chateau Renaud. Aku mendengar hal semacam ini setiap hari selama 8 tahun terakhir dan tetap tidak mengerti. Nanti kau akan mengerti, kata Debray. Kurasa tidak, jawab Chateau Renaud. Mayor Bartolomeo Cavalcanti dan Count Andrea Cavalcanti, umum baptistin. Sebuah dasi satin hitam yang masih baru, kumis abu-abu, mata tajam, seragam mayor yang dihiasi 3 medali dan 5 tanda kehormatan. Singkatnya, sikap seorang prajurit tua yang gagah. Demikianlah penampilan Mayor Bartolomeo Cavalcanti, sang ayah penyayang yang telah kita kenal. Di sampingnya, berpakaian serba baru dan tersenyum ramah, berjalanlah Count Andrea Cavalcanti, sang putra berbakti yang juga sudah kita kenal. Ketiga pemuda itu sedang asyik berbincang saat tamu baru masuk. Pandangan mereka beralih dari ayah ke anak, lalu secara alami berhenti pada sang putra yang mulai mereka nilai. Cavalcanti, seru Debray. Nama yang indah, kata Morel. Ya, kata Chateau Renaud. Orang Italia memang punya nama bagus tapi berpakaian buruk. Kau terlalu kritis, Chateau Renaud, balas Debray. Pakaian itu justru sangat rapi dan benar-benar baru. Justru itu yang ku kecam. Tuan ini tampak berpakaian rapi untuk pertama kalinya dalam hidupnya. Siapa mereka? Tanya Danglars pada Monte Cristo. Kau dengar? Cavalcanti. Itu hanya menyebut nama, bukan menjelaskan siapa mereka. Benar, kau tidak mengenal bangsawan Italia. Keluarga Cavalcanti semuanya keturunan pangeran. Apakah mereka kaya? Sangat kaya. Apa pekerjaan mereka? Berusaha menghabiskan kekayaan mereka. Mereka katanya punya urusan denganmu. Begitu ku dengar 2 hari lalu. Aku mengundang mereka hari ini demi dirimu. Nanti ku perkenalkan. Tapi mereka berbicara bahasa Prancis dengan aksen yang sangat murni, kata Danglars. Anaknya dididik di sebuah perguruan di selatan, katanya dekat Marseille. Kau akan menemukannya sangat antusias. Antusias tentang apa? Tanya Madame Danglars. Tentang wanita Prancis, Nyonya. Ia bertekad mencari istri di Paris. Ide yang bagus sekali, kata Danglars sambil mengangkat bahu. Madame Danglars menatap suaminya dengan ekspresi yang biasanya menandakan badai. Namun untuk kedua kalinya, ia menahan diri. Baron tampak termenung hari ini, kata Monte Cristo pada sang barones. Apakah mereka akan menunjuknya menjadi menteri? Belum, kurasa. Lebih mungkin ia baru saja mengalami kerugian di bursa. Monsieur dan Madame de Villefort, seru Baptistin. Mereka masuk. Monsieur de Villefort, meski biasanya mampu mengendalikan diri, tampak jelas terguncang. Saat Monte Cristo menyentuh tangannya, ia merasakan tangan itu gemetar. Tentu saja, hanya perempuan yang tahu cara menyembunyikan, gumam Monte Cristo dalam hati, sambil memandang Madame Danglars yang tersenyum manis pada sang jaksa dan memeluk istrinya. Tak lama kemudian, sang Count melihat Bertuccio, yang sejak tadi sibuk di sisi lain rumah, meluncur masuk ke ruangan sebelah. Ia pun mengikutinya. Apa yang kau inginkan, Monsieur Bertuccio? Tanyanya. Yang mulia belum menyebutkan jumlah tamu. Benar. Berapa banyak meja makan yang harus disiapkan? Hitung sendiri. Apakah semua tamu sudah datang, Yang Mulia? Ya. Bertuccio mengintip lewat celah pintu yang terbuka sedikit. Sang Count mengamatinya. Ya Tuhan, serunya tiba-tiba. Apa yang terjadi? Tanya sang Count. Perempuan itu. Yang mana? Yang berbaju putih penuh berlian, yang berambut pirang itu. Madame Danglars?
Aku tidak tahu namanya, tapi dialah Tuan, dialah. Siapa maksudmu? Perempuan di taman itu, yang sedang mengandung, yang berjalan-jalan sambil menunggu. Bertuccio berdiri di ambang pintu, matanya melotot, rambutnya berdiri. Menunggu siapa? Tanpa menjawab, Bertuccio menunjuk Villefort dengan gerakan yang mirip Macbeth menunjuk Banquo. Oh, gumamnya akhirnya. Apakah kau melihatnya? Apa? Siapa? Dia. Dia? Monsieur de Villefort, jaksa kerajaan? Tentu saja aku melihatnya. Jadi aku tidak membunuhnya. Demi Tuhan, kau mulai gila Bertuccio yang baik, kata sang Count. Jadi dia belum mati? Tidak, kau lihat sendiri dia masih hidup. Alih-alih menusuk di antara tulang rusuk ke-6 dan ke-7 dari sisi kiri, seperti kebiasaan orang Korsikamu, kau pasti menusuk terlalu tinggi atau terlalu rendah. Nyawa para pengacara memang sangat kuat, atau mungkin semua yang kau ceritakan hanyalah khayalan belaka. Kau tertidur penuh dendam, perutmu penuh bayangan balas dendam, lalu kau bermimpi buruk. Itu saja. Tenanglah dan hitung mereka. Monsieur dan Madame de Villefort, 2. Monsieur dan Madame Danglars, 4. Monsieur de Chateaurenaud, Monsieur de Bray, Monsieur Morel, 7. Mayor Bartolomeo Cavalcanti, 8. 8, ulang Bertuccio. Tunggu, kau terlalu terburu-buru pergi. Kau lupa satu tamuku. Condongkan badanmu sedikit ke kiri. Lihat, Monsieur Andrea Cavalcanti, pemuda berjas hitam yang sedang memandangi Madonna karya Murillo itu. Sekarang ia berbalik. Kali ini Bertuccio nyaris berseru, namun pandangan tajam Monte Cristo membuatnya terdiam. Benedetto, gumamnya. Takdir. Pukul 6:30 tepat, Monsieur Bertuccio, kata sang Count dengan tegas. Aku memesan makan malam pada jam itu, dan aku tidak suka menunggu. Ia pun kembali pada para tamunya, sementara Bertuccio bersandar pada dinding, berhasil sampai ke ruang makan. 5 menit kemudian, pintu ruang tamu terbuka lebar, dan Bertuccio muncul sambil berkata dengan suara tercekat, "Makan malam siap." Count of Monte Cristo menawarkan lengannya pada Madame de Villefort. Monsieur de Villefort, katanya, maukah Anda mengantar Baroness Danglars? Villefort menurut dan mereka pun berjalan menuju ruang makan.